Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Almasabila, NIM 119200419 dari kelas PBI 3A. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Fauzia dari kelas PBI 3A kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti Alfianita dengan NIM 11920400013 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardina. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendekatan bimbingan konseling, yaitu tentang teknik konseling behavioral. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk yang reaktif, yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar seperti pembiasaan klasik, pembiasaan operan, dan peniruan. Tingkah laku tertentu pada individu dipengaruhi oleh kepuasan dan tidak kepuasan yang diperolehnya. Manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar, melainkan merupakan hasil belajar, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku. Karakteristik konseling behavioral adalah berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik, memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling, mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah klien, dan terakhir, penilaian yang objektif terhadap tujuan konseling. Nah, di sini ada asumsi tingkah laku bermasalah. Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntunan lingkungan. Lalu, tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. Dan manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir, seluruh tingkah laku manusia didapat dengan cara belajar, dan juga tingkah laku tersebut dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Jadi begitu teman-teman. Akan menjelaskan tentang tujuan konseling behavior, yaitu menghapus dan menghilangkan tingkah laku maladaptif untuk digantikan dengan tingkah laku yang baru, yaitu adaptif. Tujuan yang sifatnya umum harus dijabarkan ke dalam perilaku yang spesifik atau yang diinginkan oleh klien kita. Konselor mampu dan bersedia membantu mencapai tujuan klien kita. Klien dapat mencapai tujuan tersebut dan dirumuskan secara spesifik. Konselor dan klien harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Deskripsi proses konseling yaitu proses belajar. Konselor membantu terjadinya proses belajar tersebut. Konselor aktif merumuskan masalah yang dialami klien dan menetapkan apakah konselor dapat membantu pemecahannya atau tidak. Lalu konselor memegang sebagian besar tanggung jawab atas kegiatan konseling, khususnya tentang teknik-teknik yang digunakan dalam konseling. Yang terakhir adalah konselor harus mengontrol proses konseling dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Yang kelima yaitu deskripsi langkah-langkah dalam konseling. Nah, langkah-langkah dalam konseling itu ada dua. Yang pertama, assessment. Nah, assessment yaitu langkah awal yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan klien, untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, pola hubungan interpersonal, tingkah laku penyesuaian, dan area masalahnya. Si konselor akan mendorong si klien untuk mengemukakan keadaan yang benar-benar dialaminya pada waktu itu. Asesmen juga diperlukan untuk mengidentifikasi metode atau teknik mana yang akan dipilih
sesuai dengan tingkah laku yang akan dirubah atau yang ingin dirubahnya. Nah, yang kedua yaitu goal setting. Nah, goal setting adalah langkah untuk merumuskan tujuan dari si konseling. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari langkah assessment di atas, konselor dan klien menyusun dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam konselingnya. Nah, tujuan dari perumusan konseling itu dilakukan dalam beberapa tahap. Nah, yang pertama, konselor dan klien mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh si klien. Yang kedua, klien mengkhususkan perubahan positif yang dikehendaki sebagai hasil konseling. Yang ketiga, konselor dan klien mendiskusikan tujuan yang telah ditetapkan oleh klien. Nah, yang keempat, apakah merupakan tujuan yang benar-benar dimiliki dan diinginkan oleh klien. Dan yang kelima, apakah tujuan itu realistis. Dan yang keenam, kemungkinan manfaatnya. Yang ketujuh, kemungkinan kerugiannya. Dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, konselor dan si klien membuat keputusan apakah melanjutkan konseling dengan menetapkan teknik yang akan dilaksanakannya atau mempertimbangkan kembali tujuan yang akan dicapai atau melakukan referral. Nah, ada teknik yang lain. Yang pertama, teknik implementation. Nah, teknik implementation yaitu menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan yang menjadi tujuan dari si konseling. Nah, yang kedua, evaluation termination, yaitu melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling. Dan yang ketiga yaitu feedback. Nah, feedback yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki atau meningkatkan proses dari konseling. Nah, teknik behavior didasarkan pada penghapusan respon yang telah dipelajari yang membentuk tingkah laku bermasalah terhadap perangsang. Dengan demikian, respon-respon yang baru sebagai tujuan konseling akan dapat dibentuk. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teknik konseling behavioral, yaitu tentang prinsip-prinsip kerja teknik behavioral. Yang pertama, prinsip dari teknik kerja konseling behavioral adalah memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan. Agar klien terdorong merubah tingkah lakunya, maka hendaknya penguatan tersebut mempunyai daya yang cukup kuat dan dilaksanakan secara sistematis dan secara nyata ditampilkan melalui tingkah laku klien. Yang kedua, mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengkondisikan perubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model seperti film, tape recorder, atau contoh yang nyata secara langsung. Lalu yang terakhir, merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontrak. Penguatannya dapat berbentuk ganjaran yang merupakan sebuah materi dan keuntungan sosial. Lalu saya akan memaparkan dari teknik-teknik konseling behavioral itu sendiri. Yang pertama adalah latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk klien yang mengalami kesulitan untuk mengekspresikan diri atau dia tuh sulit untuk mengekspresikan atau menyatakan tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini juga berguna diantaranya untuk membantu individu-individu yang sulit mengekspresikan perasaan, yang mudah tersinggung, terus yang sulit menyatakan kata tidak, dan mengungkapkan afeksi yang responnya positif. Cara yang digunakan bisa dengan permainan, dengan bimbingan konseling, bisa dengan permainan yang dilakukan dengan bimbingan konselor,
dan juga bisa dengan diskusi-diskusi kelompok. Lalu teknik selanjutnya adalah desensitisasi sistematis. Jadi teknik ini tuh merupakan teknik bantuan agar klien mampu menenangkan diri dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Esensi dari teknik ini adalah untuk menghilangkan tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Jadi teknik ini hakikatnya merupakan teknik relaksi yang digunakan untuk menghilangkan respon negatif atau respon-respon yang tidak dikehendaki, seperti kecemasan, dan ia menyertakan sebuah respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan dan memberikan sebuah studi kasus atau contoh kasus dari pendekatan bimbingan konseling dengan teknik behavioral. Sebelumnya saya akan memaparkan sebuah riwayat dari konselor sendiri, di mana konselor ini bernama Faisal. Faisal waktu kelas 10 dia adalah murid yang sangat rajin dan dia sering mendapat posisi 5 besar di kelasnya dengan nilai tertinggi. Lalu dia juga pernah mengikuti sebuah pelatihan dari sekolahnya untuk menjadi perwakilan dalam lomba cerdas cermat tingkat nasional. Meskipun pada saat itu Faisal tidak terpilih menjadi kontingen dari sekolahnya. Beranjak ke kelas 11, dia menunjukkan sebuah perubahan yang sangat drastis, di mana Faisal ini menjadi murid yang sering tidur di kelas, lalu dia sering malas dan sering meninggalkan mata pelajaran di kelasnya. Dalam bimbingan dan konseli, Faisal ini sangat membutuhkan konseli itu sendiri. Lalu bagaimana sih proses dari konseli itu sendiri? Nah, yang pertama, antara konselor dengan konseli ini wajib membentuk sebuah hubungan antara konseli dengan konselor sendiri untuk mengeksplorasi dan mencari tahu apa sih penyebab dari Faisal yang menjadi murid yang kurang memperhatikan gurunya, yang berubah sangat drastis ini. Penyebabnya kenapa gitu. Jadi konselor ini wajib mencari tahu dan mengeksplorasi penyebab dari konseli sendiri. Nah, ternyata konseli ini tuh penyebabnya adalah karena dia tuh pernah ditegur secara mungkin agak kasar oleh guru matematikanya, yang menyebabkan dia memiliki kemunduran dalam keperminatan untuk belajar gitu. Nah karena sudah terbuka apa penyebabnya, konselor ini bisa melakukan sebuah latihan asertif di mana konselor ini berperan sebagai guru matematika, di mana konseli itu tetap menjadi konseli, Faisal tetap menjadi Faisal, di mana dia bisa mengungkapkan, dia bisa menyatakan apa sih sebenarnya yang ingin dia katakan kepada guru matematika tersebut gitu. Jadi saat konselor berganti peran menjadi seorang guru matematika, kita bisa mengetahui konseli sendiri apa sih yang konseli mau, apa sih tujuan konseli, apa sih pilihan yang konseli ingin gitu untuk kedepannya. Lalu kita bisa membimbingnya lebih lanjut. Nah, melalui diskusi juga kita bisa melakukan sebuah pertanyaan, saling tanya jawab. Sebenarnya konseli ini bagaimana gitu, mungkin karena dia agak sulit untuk mengekspresikan dirinya, sulit untuk menyatakan apakah yang dilakukannya itu benar atau layak, apakah dia tidur di kelas benar atau layak, itu
sebenarnya dia mungkin belum tahu. Nah, di konselor ini kita wajib membimbingnya, membantunya untuk menemukan sebuah jalan yang bisa mengembangkannya lagi, bukan mengembangkan tapi bisa mencegah atau mengatasi gitu, agar si konseling ini tidak terjerumus ke hal negatif. Nah, lalu dengan disintesis sistematis ini, konselor bisa melihat nih, oh ternyata si konseling ini bisa terbuka jika guru matematikanya begini, dan kita bisa memberikan sebuah asumsi, it's not assumption. Kita bisa memberikan sebuah dorongan, motivasi juga kepada konseling bahwa mungkin kamu emang tidak cocok dengan guru ini, tapi kamu bisa melihat guru-guru lain yang dimana mereka juga sama-sama asyik sebenarnya, dan kamu gak harus terfokus dengan satu guru aja, kamu bisa mencari hal yang baru dengan guru-guru lain gitu, agar kamu tuh bisa mengembangkan lagi minat belajarnya gitu. Nah, jadi dengan teknik behavioral ini diharapkan si konseling ini bisa memberikan sebuah respon, mengungkapkan sebuah respon dengan respon negatifnya, dan memberikan sebuah respon yang berlawanan, yang dimana dia juga bisa mengatasi seluruh kecemasan dan rasa takut dia yang mungkin jika mengenal sebuah guru MTK, dalam pikirannya adalah mungkin guru MTK itu semuanya galak atau kayak gimana, dan kayak gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian dari pemaparan kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.